Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang memberikan kita beribu-ribu nikmat, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa kita junjung tinggi kepada baginda Nabi Muhammad SAW bersama ahlul baitnya. Baik, perkenalkan, nama saya Nurlia Ismail dari Kluster 3. Di sini saya akan membahas makalah yang berjudul Strategi Pembelajaran Afektif. Strategi pembelajaran afektif memiliki beberapa bagian. Yang pertama, ciri-ciri nilai. Dalam hubungan ini, J.R. Fraenkel sebagai dikutip oleh Wegulo mengemukakan beberapa ciri tentang nilai sebagai berikut. Yang pertama, nilai adalah konsep yang tidak berada di dalam dunia empirik, tetapi di dalam pikiran manusia. Yang kedua, nilai adalah standar perilaku, ukuran yang menentukan apa yang indah, apa yang efisien, apa yang berharga yang ingin dipelihara dan dipertahankan. Yang ketiga, nilai itu direfleksikan dalam perbuatan atau perkataan. Yang keempat, nilai itu merupakan abstraksi atau idealis manusia tentang apa yang dianggap penting dalam hidup mereka. Yang kedua adalah hakikat pendidikan nilai dan sikap. Komitmen seseorang terhadap suatu nilai tertentu terjadi melalui pembentukan sikap, yakni kecenderungan seseorang terhadap suatu objek. Misalnya, jika seseorang berhadapan dengan suatu objek, maka ia akan menunjukkan segala senang tidak senang atau suka tidak suka. Sikap adalah kecenderungan seseorang untuk menerima atau menolak suatu objek berdasarkan nilai yang dianggapnya baik atau tidak baik. Dengan demikian, belajar sikap berarti memperoleh kecenderungan untuk menerima atau menolak suatu objek berdasarkan penilaian terhadap objek itu sebagai hal yang berguna atau berharga dalam kurung sikap positif dan tidak berharga dalam kurung sikap negatif. Yang ketiga yaitu dasar pemikiran nilai. Warek mengemukakan 4 faktor yang mempengaruhi seseorang untuk berbuat sesuatu. Yang pertama, hedonitas tanpa moral. Maksudnya yaitu pertimbangan untuk melakukan sesuatu didasarkan pada kegunaan bagi diri sendiri. Seseorang melakukan sesuatu kalau hal itu berguna bagi dirinya sendiri dan tidak mau melakukan jika tidak ada manfaatnya bagi dirinya. Yang kedua adalah rasional. Pertimbangan untuk melakukan sesuatu didasarkan pada logika seseorang. Kalau sesuatu itu tidak masuk akalnya, maka ia tidak akan melakukannya. Yang ketiga adalah tingkat kesadaran. Seseorang berbuat atau tidak berbuat sesuatu tergantung pada tingkat kesadarannya. Dan yang keempat adalah konfirmitas. Maksudnya itu, seseorang berbuat sesuatu hanya untuk menyesuaikan diri dengan pihak lain dan tidak muncul dari kesadaran sendiri. Yang keempat adalah proses pembentukan sikap. Proses pembentukan sikap di sini ada 2 bagian. Yang pertama, pola pembiasaan. Pada suatu hari, Watson melihat anak yang senang dengan tikus berbulu putih. Kemanapun anak itu pergi, ia selalu membawa tikus berbulu putih yang sangat disenanginya. Watson ingin mengubah sikap senang anak terhadap tikus putih itu menjadi benci atau tidak senang. Yang kedua adalah modeling. Pembelajaran sikap seseorang dapat juga dikatakan pembentukan sikap melalui proses asimilasi atau proses mencontoh. Salah satu karakteristik anak didik yang sedang berkembang adalah keinginannya untuk melakukan peniruan. Yang keenam adalah taksonomi domain afektif. Pembagian domain afektif ini disusun oleh Bloom bersama David Cradwell sebagai berikut. Yang pertama, penerimaan. Kesediaan untuk menyadari adanya suatu fenomena di lingkungannya. Dalam pengajarannya bentuknya berupa mendapatkan perhatian, mempertahankannya, dan mengarahkannya. Yang kedua, tanggapan. Memberikan reaksi terhadap fenomena yang ada di lingkungannya meliputi persetujuan, kesediaan, dan kepuasan dalam memberikan tanggapan. Yang ketiga, penghargaan. Berkaitan dengan harga atau nilai yang diterapkan pada suatu objek, fenomena, atau tingkah laku.
penilaian berdasarkan internalisasi dari serangkaian nilai tertentu yang diekspresikan ke dalam tingkah laku. Yang keempat, pengorganisasian, memadukan nilai-nilai yang berbeda, menyelesaikan konfliknya di antaranya, dibentuk suatu sistem nilai yang konsisten. Dan yang kelima adalah karakterisasi, berdasarkan nilai-nilai, memiliki sistem nilai yang mengendalikan tingkah lakunya sehingga menjadi karakteristik gaya hidupnya. Terakhir adalah kesulitan dalam belajar afektif. Dalam proses pendidikan di sekolah, proses pembelajaran sikap terkadang diabaikan. Hal ini disebabkan oleh proses pembelajaran dan pembentukan akhlak memiliki beberapa kesulitan, di antaranya 1. Selama ini proses pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku cenderung diarahkan untuk pembentukan intelektual. Yang kedua, sulitnya melakukan kontrol karena banyaknya faktor yang mempengaruhi perkembangan sikap seseorang. Yang ketiga adalah keberhasilan pembentukan sikap tidak bisa dievaluasi dengan segera, berbeda dengan pembentukan aspek kognitif dan aspek keterampilan yang hasilnya diketahui setelah proses pembelajaran berakhir. Dan yang terakhir adalah pengaruh kemajuan teknologi, khususnya teknologi informasi yang menyuguhkan aneka pilihan acara, berdampak pada pembentukan karakter anak secara perlahan tapi pasti oleh budaya asing yang belum tentu cocok dengan budaya lokal yang meresap dalam setiap relung kehidupan, menggeser nilai-nilai lokal sebagai nilai luhur.